Shalom adik-adik. Shalom. Kalau boleh buka mic-nya, tapi setelah udah jawab satu kata atau dua kata atau satu kalimat langsung dimatiin lagi, di-mute lagi ya, pintar. Bisa? Bisa. Pintar. Yuk, kita mau siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau gerak dan lagu, kita mau mendengarkan apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, fokuskan badan kita untuk memuji dan memuliakan nama siapa? Tuhan. Nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Sudah siap. Sekarang kalau sudah siap, semuanya ditutup dulu mic-nya, semuanya di-mute. Ayo pintar, supaya jangan kakak-kakaknya yang nge-mute kalian. Semuanya di-mute, dipencet lagi mic-nya, supaya kecoret mic-nya. Oke. Untuk memulai ibadah kita mau angkat pujian bersama-sama, karena kita semua terang dunia, kita semua anak-anak terang, kita merindukan terang yang datang hanya daripada Yesus. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Angkat bersama-sama terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia dan gelap jadi bercahaya, yang berdosa selamat. Lagi terang yang sesungguhnya, yang sesungguhnya telah datang ke dunia jadi bercahaya, yang berdosa selamat. Hanya ini doaku dalam hidupnya. Kita mau fokuskan hati kita mau angkat puja ini sekali lagi. Terang yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia dan gelap jadi bercahaya, yang berdosa selamat. Hanya ini doaku, hanya ini doaku. Beri terang dalam hatiku, agar dunia tahu Yesus dalam Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bersama-sama berdoa. Gak usah dibuka speakernya, gak usah dibuka mic-nya, tapi ikutin kalian berdoa di rumah masing-masing ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu, di Zoom ibadah sekolah minggu hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, supaya kami dapat fokus hanya ke dalam hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, pinter. Sebelum kita mau nyanyi yang berikutnya, Kanita mau nanya, siapa di sini anak sekolah minggu yang cita-citanya jadi dokter? Angkat tangannya aja, angkat tangannya. Coba Kanita mau lihat mana yang mau jadi dokter ya. Wah, Gisel, Valen, Bagas mau jadi dokter. Siapa lagi nih Kak Karya mau jadi dokter? Banyak. Siapa yang mau jadi guru? Siapa mau jadi guru? Siapa yang mau jadi guru? Wah, oke. Satu lagi pertanyaan. Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Cheryl, siapa lagi? Angel, banyak yang jadi guru sekolah minggu. Wah, banyak. Oh, Bagas juga. Stefani Rasi, Pelangi, Emma Gwen mau jadi guru sekolah minggu. Hebat. Semua cita-cita kita, semua masa depan kita, pasti Tuhan yang akan berkati. Semua cita-cita, semua masa depan kita sudah Tuhan pegang di dalam nama Tuhan. Masa depan kita mau bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu pintar. Siapa tadi guru sekolah minggu masa depan? Siapa dokter masa depan? Guru masa depan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian masa depan. Sungguh ada. Masih bangkit berdiri, jangan duduk lagi dong. Belum ada, tapi masih bangkit berdiri. Pintar? Semuanya berdiri. Jangan ada malas-malesan. Ayo, semangat. Semuanya semangat. Mana yang belum berdiri ya? Kanita sebut nih yang belum berdiri nih. Siapa yang belum berdiri ya? Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Aku tak akan Tuhan senantiasa.
membuat Yesus tersenyum. Masih bangkit berdiri posisinya. Sekarang Kanita mau kalian bilang, Yesusku luar biasa. Boleh diangkat, boleh dibuka mic-nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Iya, Yesus sudah memelihara tubuh kita. Yesus sudah bikin kita sehat. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Periang semua akan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Oke, boleh duduk. Boleh duduk lagi yang rapi. Tuh deh pakai ini kita mama. Boleh duduk lagi sayang semuanya. Oke, tarik nafas dulu supaya enggak Lagi main HP. Ayo tarik nafas dulu semuanya. Buang. Lagi tarik nafas kayak lagi. Tarik nafas. Kan kita hitung sampai 20 bisa? Gak bisa ya? Buang. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Angkat Alkitabnya. Boleh diambil dulu yang Alkitabnya masih ada di kamar mama, yang Alkitabnya masih ada di kamar. Oke, semuanya angkat Alkitabnya. Kita mau lihat, udah pada bawa Alkitab belum? Masih ada rebutan itu, Alkitab. Jangan rebutan dong Alkitabnya. Oke, udahlah, semua udah rata-rata udah pada ada Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ditanam di dalam siapa ya? Ditanam di mana ya? Ditanam di hatiku. Kita semua mau bertumbuh subur dan berbuah banyak. Kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah
Silahkan kakak. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini Tuhan kami boleh dikembalikan di tempat ini Tuhan, berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau buka hati kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, sehingga walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mengerti Engkau mau apa daripada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik. Arya mau nanya nih ya. Ya, Arya mau tanya, nanti boleh jawab. Habis jawab matiin lagi ya speakernya ya. Oke, Kak. Siapa di sini yang pernah dijanjiin sama mamahnya? Misalnya dijanjiin beli ini, dijanjiin beli itu, dijanjiin dapat ini, dijanjiin dapat itu. Siapa? Angkat tangan aja deh. Angkat tangan aja. Aku, Kak. Ayo, kakak lihat nih siapa nih yang udah angkat tangan. Ih, nggak ada yang pernah dijanjiin apa-apa sama mamanya, papahnya. Oke. Terus satu lagi nih pertanyaan kakak. Siapa yang sampai saat ini masih menantikan janji-janji dari mama papahnya? Saya, Kak. Ada yang belum ditepatin nggak nih janji-janji mama papa nih? Coba angkat tangan. Ada ya? Kak. Waktu kalian lagi menunggu janji itu, kalian sabar nggak? Sabar, Kak. Sabar. Hebat. Sabar. Hebat. Nah, sebelum Karya terusin lagi nih ceritanya nih, yuk kita mau lihat dulu nih firman Tuhan. Sedikit aja. Akan Abang. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Ya, ayat firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 27. Tadi 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 27 tadi udah diceritakan tuh di
dalam cerita yang kita lihat barusan. Banyak orang tuh berkata nih, banyak orang yang bilang nih, kalau menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Bener nggak? Kalau kalian disuruh nunggu, pasti kalian marah-marah biasanya. Tunggu ya sebentar ya, mama mau ke sini, atau tunggu ya sebentar, papa mau ke sini. Kalian pasti kalau nunggu nggak ada handphone nih, kalian pasti marah-marah. Lama banget sih nih mama, lama banget nih papa. Nah, itu salah satu contoh kalau menunggu itu membosankan. Apalagi kalau menunggu janji-janji yang diberikan sama orang tua kita, sama orang lain, atau ketika kita pengen sesuatu, terus kita disuruh nunggu, itu kita paling bosan. Benar apa benar? Coba kasih jempolnya di emoticon. Ayo kasih reaksinya tuh. Ayo belajar dong, belajar. Ini anak-anak hebat kan? Nah, betul tuh kayak Kak Gebi tuh. Kayak Holland, kasih jempolnya. Kasih reaksinya. Ayo Karya pengen lihat di dalam sini nih udah banyak reaksinya belum? Ayo, sedikit banget sih yang kasih reaksi. Nah, begitu juga waktu Bu Hana belum mempunyai anak. Tadi ceritanya apa? Dia setiap hari dibully. Dibully sama siapa? Sama istrinya Pak Penine satu lagi karena dia belum punya anak. Nah, ketika dia menunggu janjinya Tuhan itu, dia setiap hari menangis karena apa? Karena dia dihina, karena dia diledekin. Ih, kamu mandul, ih kamu nggak bisa punya anak. Nah, seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Bu Hana tadi ketika dia sedang menunggu dan dihina? Ayo, ada yang bisa jawab? Berdoa. Walaupun dia berdoa, walaupun dia menangis, walaupun dia sedih. Iya, walaupun kepada Tuhan Yesus. Betul. Walaupun dia menangis, walaupun dia sedih, dia tetap berdoa. Dia tetap setia berdoanya. Enggak ketika orang lagi ngebully, dia balas, dia marah. Enggak ya. Tapi dia tetap berdoa. Datang lagi sama Tuhan, menceritakan apa yang menjadi keinginan hatinya, bercerita tentang apa yang menjadi kesedihan. Nah, kalau saat ini anak-anak lagi menantikan janji-janjinya dari orang tertentu atau janjinya Tuhan nih. Nah, siapa namanya? Lihat nih, ingat sama cerita Bu Hana ini. Ketika kalian lagi menunggu, jangan lupa tetap berdoa. Jangan hiraukan ketika orang menghina kalian. Jangan hiraukan ketika kalian diejek sama teman-teman kalian. Misalnya nih, misalnya kalian, di masa pandemi ini kalian tentu rindu sekolah. Kalian tiap hari pasti nanya-nanya, kapan sih sekolah? Bener nggak? Bener ya pasti ya. Kalian harus tetap sabar. Caranya sabar selain berdoa apa? Mematuhi peraturan, biar keadaannya cepat pulih, biar si virusnya ini nggak terus-terusan ada di sekitar kita. Nah, ketika kalian disuruh pakai masker, ya tetap harus pakai masker ketika ketemu orang. Jangan karena itu saudara, itu karena itu teman dekat, atau kalian lupa, terus kalian jadi cuek aja. Nah, itu namanya juga bukan setia ya, itu juga bukan hal yang baik. Nah, ketika kalian lagi berpengharapan, kalian harus tetap berdoa. Berdoanya bagaimana? Berdoa dengan yang tidak putus-putus, berdoa dengan iman. Dengan iman yang gimana, Kak? Dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu yang kayak gimana sih, Kak? Iman yang menyelamatkan itu yang percaya dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan buahnya apa tadi ketika Bu Hana setia berdoa, setia berharap sama Tuhan? Buahnya yang dia dapat apa? Dia mendapatkan seorang anak. Dan anak itu langsung dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan cuma itu loh. Kalau kalian baca lagi nih di pasal yang kedua dan seterusnya,
ternyata Bu Hana bukan cuma dikasih 1 orang anak, tapi dikasih 7 orang anak. Nah ya, jadi berkat Tuhan tuh luar biasa ketika kita tetap setia dan berpengharapan sama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik saat ini lagi menanti-nantikan janji-janji Tuhan, misalnya kalian lagi menunggu, aduh aku sakit, sakitnya panjang dan gak sembuh-sembuh, atau kalian lagi pengen sesuatu yang belum ditepatin, saatnya mulai saat ini kalian tetap berdoa, setia, dan mengandalkan Tuhan. Ya, jangan putus doanya, jangan mengandalkan yang lain-lain, jangan mengandalkan mengalihkan pengandalan diri kalian daripada Tuhan. Tetap setia berdoa sama Tuhan. Ya, seperti ada kalau kita mau buka Lukas, ayo kita buka Lukas yuk. Lukas 1. Sudah? Sudah belum? Lukas ada di perjanjian apa ya? Udah, Kak. Perjanjian baru, Kak. Oh iya, betul ya. Tadi saya kira perjanjian lama. Salah deh. Lukas 18 ayat 1. Sudah? Kak, udah, Kak. Sudah, Kak. Yuk, boleh kita buka suaranya. Kita akan baca sama-sama. Boleh buka semua mic-nya. Kita buka sama-sama yuk. Kita baca. Kita ramein Zoom-nya. Oke, Kak. Sudah? Masih ada yang belum buka nih. Belum pada dibuka mic-nya. Oke, kita baca. Lukas 18 ayat 1. Ya. Nggak panjang kan? Udah, Siap. Kak. Udah. 1, 2, 3. Pak sama ada mereka Oke ya. Nah, kita baca Lukas 18 ayat 1b-nya aja. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Ya. Jadi ini kita udah belajar dari Bu Hana bahwa oke, boleh dimatiin semuanya. Kita boleh belajar dari Bu Hana bahwa ketika kita menantikan janji Tuhan, apapun janji yang diberikan sama kita, mari kita setia menantinya. Mari kita setia menanti janji Tuhan dengan terus berdoa dan berpengharapan. Berdoa dengan tidak putus-putus, dengan iman yang menyelamatkan, yaitu tetap percaya dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yuk kita mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar dari Yohana ya Bapa. Ketika kami menanti janji-Mu Tuhan, kami boleh tetap setia menunggu janji-Mu itu dengan penuh pengharapan kepadamu dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus tetap ajari kami juga Tuhan untuk tetap setia menanti janji Tuhan dipenuhi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Karya atas firman Tuhannya. Apa tadi kata Kak Karya di firman Tuhan? Kita harus tetap berpengharapan cuma sama
Tuhan. Kita cuma boleh mengandalkan Tuhan dalam menunggu janji yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Tidak boleh jemu-jemu berdoa. Harus terus berdoa sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menunggu janjinya Tuhan. Yuk kita mau meresponi firman Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Marilah kepadaku. Kita semua mau percaya pada firman Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberikan kita pengharapan. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku. Untuk buka hati pada kasih. Tuhan Yesus berkati hidupku. Tuhan Yesus berkati hidupku. Ku percaya firman. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan Yesus lembutkan hatiku. Tuhan Yesus lembutkan hatiku. Untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus berkati hidupku. Ku percaya firman-Mu. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu diberi kelegaan. Ku diberi kelegaan. Oh Yesus, ku percaya dan berharap. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberi kelegaan. Oh Yesus, ku percaya dan berharap. Kita katakan sekali lagi, marilah kepadaku. Oh Yesus, ku percaya dan berharap. Oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Amin. Seperti firman Tuhan, kita hanya boleh percaya dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus saja. Yuk semuanya fokuskan mata sekarang. Fokuskan mata, fokuskan pikiran. Kita mau lihat nih, kita mau ngerjain kreativitas. Kita mau lihat contoh kreativitas yang harus kita kerjakan hari ini. Yuk boleh kakak di-share. Coba ini saya tutup mata. Halo adik-adik. Kreativitas minggu ini kita akan menghafal ayat hafalan. Kita mau belajar dari seorang ibu yang bernama Ibu Hana untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu dan berharap hanya pada Tuhan. Oke, untuk kelas kecil, kelas batita sampai kelas 2, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 38
ayat 16a. Kita ulangin ya. Mazmur 38 ayat 16a. Gimana bunyinya, Kak? Sebab padamu ya Tuhan aku berharap. Apa kan? Nah, sekarang untuk yang kelas besar ya, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Sudah siap? Ayat hafalannya diambil dari Lukas 18 ayat 1. Bunyinya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, untuk kelas besar, kalian buat gerakannya sendiri sekreatif mungkin, oke? Ayat hafalannya direkam dalam bentuk video ya. Untuk kelas kecil, boleh bantu mama dan papa. Gerakannya jangan lupa loh. Nah, untuk kelas yang besar, jangan lupa sekreatif mungkin gerakannya sesuai ayatnya tadi, oke? Terus dikirim ke WA guru sekolah minggu kelas masing-masing. Selamat menghafal. Terima kasih Kakak Naning sudah ngasih tahu kreativitas hari ini. Kanita ingetin lagi yang Mazmur punya siapa ya? Yang Mazmur kelas apa ya? Balita. Kelas kecil. Iya, balita, balita 1, 2, dan 3. Kalau yang Lukas punya siapa ya? Kelas 3, 6. Kelas 3, 4, 5, 6. Oh iya, oke. Nanti dikumpulkan dalam bentuk video. Kalau bikin video jangan sambil tiduran. Kalau bikin video jangan di tempat gelap-gelap. Carinya yang terang supaya nanti kakaknya bisa lihat. Ini siapa ya? Nanti kalau misalnya tempat gelap kakaknya nggak kenal sama kalian. Oke? Oke, dikumpulkan hari ini. Paling lambat malam nanti. Tapi kalau hari ini ada acara, hari ini ada kegiatan sama papa mama, boleh minta izin dulu tapi ke kakak sekolah minggunya ya. Kakak, hari ini aku nggak bisa kumpulin kreativitas. Aku mau kumpulinnya hari Senin ya. Oke? Tapi paling lambat hari Senin. Tidak boleh hari Selasa, tidak boleh hari Rabu, tidak boleh hari Kamis. Apalagi hari Sabtu baru kumpulin. Oke? Terakhir kalau misalnya wajibnya hari ini terakhir malam. Tapi kalau misalnya mau minta izin dulu, terakhir boleh besok hari Senin. Mengerti? Angkat jempol kalau ngerti. Pinter. Sekarang kita mau lihat nih. Kita mau lihat kreativitas minggu lalu. Bikin apa ya minggu lalu ya? Bikin singa. Seperti singa. Bikin singa apa bikin harimau ya? Singa. Nah, yang pakai rambut-rambut itu ingat? Ingat tak? Ingat. Yuk kita mau lihat, kita mau apresiasi minggu lalu.
bagus-bagus dan lucu-lucu ya singanya ya. Singa baik hati, jadi mukanya lucu-lucu. Oke, sekarang Kanita mau nanya, ada yang ulang tahun nggak minggu ini? Aku Kak. Raja Baskara ulang tahun hari apa sayang? Wah, Raja Baskara ulang tahun sekarang. Selamat ulang tahun Raja Baskara. Tuhan Yesus memberkati. Kak. Panjang umur. Makan-makan nggak Raja? Makan-makan nggak di rumah? Selamat ulang tahun ya sayang. Ada lagi sayang Raja Baskara? Yang lain ada gak ulang tahun? Valerina Kak, kelas 3. Valerina, hari apa Valerina ulang tahunnya? Senyum-senyum nih Vale nih. Hari Kamis, selamat ulang tahun Valerina. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Raja, Vale. Iya sayang Raja, Valen. Siapa lagi yang ulang tahun ya? Ada lagi? Aku nih. Udah. Buat yang ulang tahun, selain Raja dan Valen, terutama Raja dan Valen, Kanita dan guru sekolah minggu GKP Citerep mau mengucapkan selamat ulang tahun sayang. Semoga Tuhan memberikan berkat di tahun ini. Semoga semakin baik dari tahun lalu ya pintar. Oke. Kanita juga selamat hari Minggu. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kanita persilahkan untuk Kak Karya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami boleh menantikan pengharapan-Mu dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu ya Bapa. Jika sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Kau juga sertai kami Tuhan dengan aktivitas kami berikutnya ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun minggu ini. Kiranya Engkau mau berkati di masa anak-anak mereka Tuhan. Kau berkati setiap cita-cita yang mereka punya ya Bapa. Kau berkati juga orang tua yang mengasuh dan merawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan boleh tetap mengalir dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala sesuatu